Halo teman-teman, welcome back with me again dengan Nana Taufik di Perumahan Pesona Kahuripan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nana Taufik di Perumahan Pesona Kahuripan. Dan sekarang saya lagi bersama rekan saya dengan Mas siapa? Bang Udin. Bang Udin kembali. Bang Udin is back. Iya dong, Ya. harus. Ya. Jadi Bang Udin, Apa tuh? ini kan banyak teman-teman yang di sini di Pesona Kahuripan 9 yang udah pada ACC nih. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah di ACC di Perumahan Pesona Kahuripan 9. Nah, terus kadang-kadang si konsumen ini nggak tahu nih setelah ACC dia tuh harus ngapain. Soalnya yang taunya nunggu akad, Iya. sedangkan ada beberapa langkah atau tahapan yang harus diselesaikan. Iya. Nah, misalkan kalau seumpamanya saya jadi customer nih, Ya. saya udah ACC, langkah selanjutnya yang harus saya lakukan apa Bang Udin? Di sini biasanya kita untuk konsumen itu yang pertama itu melunasi DP. DP. Sisa DP. Kalau misalkan sudah melunasi DP, nanti konsumen itu isi saldo tuh. Saldo apa? Saldo BTN Bank ya? BTN. Bank BTN sebesar 3 juta rupiah. Nanti diisikan di buku rekening saldo Bank BTN tersebut, Mas. Iya. Mas Nana, jadi 3 juta rupiah, sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah itu nanti daftar, namanya aplikasi Sikasep. Sikasep nanti didaftarkan, itu gampang lah daftarnya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu cara daftarnya, bisa langsung Minta panduan marketingnya ya? betul, Biar Nah, gampang. gampang untuk panduan marketingnya. Terus apa lagi nih? Nah, sudah DP, isi saldo, daftar Sikasep, dan itu isi form wawancara namanya. Ada form wawancara, nanti diinfokan, diberitahu oleh marketingnya. Oh gitu. Nah terus yang tadi tuh kan ada DP, udah misalkan udah bayar. Ya. Terus isi saldo misalkan 3 juta rupiah nih 3 juta minimalnya. sudah, ya. Nah yang 3 juta ini dipergunakannya untuk apa aja? 3 juta rupiah itu dipergunakan satu, biaya akad proses. Akad proses, Betul. proses akad ya. Ya, terbalik. Terus? Proses akad, yang kedua itu asuransi, asuransi kebakaran. Udah dapat asuransi juga. Sudah masuk, udah include di asuransi kebakaran, Terus? asuransi kematian, Ya. meninggal dunia lah. Oh jadi kebakaran atau kematian ya? Ya, kematian. Nah, terus? Lalu cicilan pertama. Udah termasuk angsuran pertama juga yang Ya. 3 juta itu. Jadi sudah masuk Ya. angsuran pertama yang Ya. untuk yang 3 juta saldo Bank BTN-nya. Ya jadi teman-teman yang udah ACC isi saldo 3 juta 3 juta. jangan diambil lagi, nanti akan kedebet ya biasanya. Iya. Kurang lebih 1 mingguan lah kedebet setelah akad kredit. Langsung kepotong anak-anak. Nah terus nanti setelah itu tadi tuh daftar aplikasi Sikasep. Nah aplikasi Sikasep ini bisa teman-teman download di Play Store. Jadi teman-teman yang pakai iPhone pinjam dulu HP yang Android biar bisa download Sikasepnya di Play Store. Ya. Nanti klik daftar. Nah, untuk daftar ini tinggal isi aja data diri teman-teman, ikuti panduannya gitu aja sih. Ya. Biasanya nanti dipinta sandi atau password. Sandinya biasanya untuk Pesona Kahuripan 1 sampai 6. Iya. Nah, terus aplikasi Sikasep ini aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Itu untuk pengajuan hak subsidi teman-teman. Nanti tadi jawaban Mas Udin tuh ada namanya form wawancara. Nah, itu nanti tinggal dipinta ke marketingnya biar ditanda tangan. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan udah semuanya udah beres, DP udah beres, Sikasep udah daftar. Terus pewawancara juga udah. Nah, terus tinggal ngapain nih Bang Udin? Nah, nanti itu ada namanya jadwal akad kredit. Tinggal nunggu jadwal akad Iya, nanti kredit. diinfokan sama marketingnya masing-masing. Nantinya diinfokan ke konsumennya. Jadwal akad kapan tuh? Nanti dicari tahu aja. Iya. Dicari tahu. Rencananya. Rencananya insya Allah kita akan akad massal untuk gelombang pertama di Pesona Kahuripan di tanggal 12 anak-anak. Tanggal 12. Kalau misalkan nanti nggak ada kendala. Berarti di pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini rencana akan ada akad kredit. Semoga sih di bulan Ya. November terlaksana anak-anak. Ya, soalnya bisa aja maju, bisa aja mundur. Pokoknya dari tanggal 12 itu, soalnya kita juga biasanya
untuk akad kredit itu harus siap berkas akadnya. Iya, betul. Dari bank harus udah ada surat perjanjian kreditnya. Terus dari pihak notaris juga harus sudah ada berkas akad untuk balik nama sertifikatnya. Harus ada AJB, PPJB, dan berkas notaris lainnya. Jadi perlu waktu untuk mempersiapkan berkas bank sama berkas notarisnya. Jadi ya semoga bisa secepatnya. Nah kalau seumpamanya berkas bank udah ada dari PK-nya, terus notaris juga udah beres untuk bikin AJB sama PPJB-nya. Sekarang kan kalau misalkan akad masal seumpamanya di atas 100, berarti notaris juga lumayan. Bikin AJB, PPJB, dan yang lainnya itu butuh proses. Ada 100, jadi teman-teman harap bersabar. Pasti diinfokan sama marketing masing-masing, nanti diinfo untuk jadwal pastinya. Dan kalau seumpamanya ternyata udah beres nih berkas bank sama berkas notarisnya, terus keluarlah memo akad. Nah untuk proses akadnya sendiri, misalkan kita ada undangan nih dari marketing ke konsumennya, ada undangan akad seumpamanya tanggal 12 seumpamanya. Nah nanti misalkan untuk akadnya itu prosesnya seperti apa sih Bang Udin? Untuk proses sih sebenarnya nanti ini gambaran aja ya, gambaran. Nanti biar konsumen tahu begitu akad datang tuh ngapain gitu. Nah nanti untuk konsumen itu biasanya, untuk yang pemohon biasanya yang pengajuan single itu nggak apa-apa dia datang sendiri. Kecuali kalau misalkan pengajuannya suami istri. Nah istri ini tuh wajib hadir. Suami sama istri wajib hadir. Kalau nggak bisa hadir, itu biasanya pakai nggak bisa. Jangan bawa suami atau istri orang ya. Betul, jangan. Iya, nggak bakal di ACC. Soalnya nanti akan dicek. Nanti teman-teman kalau pas akad kredit itu data diri dan data dirinya dibawakan. Iya. KTP, KK, surat nikah, NPWP, BPJS itu aslinya dibawa sama kopian 6 lembar. Nah nanti pas tanda tangan sama notaris itu dicek KTP-nya. Di situ kan ada fotonya. Iya, diverifikasi. Iya, dilihat betul nggak wajah di KTP sama yang aslinya. Kalau operasi plastik gimana anak-anak? Ya? Kalau operasi plastik gimana nih? Itu nggak ada urusan, soalnya yang dioperasi plastik. Kalau plastik ya ikut akad. Ya, jadi harus sesuai ya, jangan bawa istri orang atau suami orang bagi yang udah menikah. Soalnya nanti pasti ketahuan. Nah, terus kalau biasanya begitu nanti teman-teman diundang nih, kita misalkan akad masal. Kalau akad masal biasanya yang udah Bang Udin ya. Kalau yang saya lihat yang kemarin-kemarin misalkan undangan akad jam 10. Nah itu peserta akad sebelum jam 10 atau jam 10 udah pada datang. Nanti dipersilahkan duduk dalam satu ruangan atau satu tempat. Nah setelah itu nanti kita akadnya biasanya bareng-bareng isian atau tanda tangannya. Masal ya. Intinya sih masal. Karena rame-rame. Misalkan nanti teman-teman begitu datang hadir, di situ ada meja panitia. Begitu hadir, isi daftar hadir, langsung dikasih berkas akadnya yang tadi saya bilang, PK untuk AJB, PPJB, dan yang lainnya. Nanti dikasih, lalu dipegang masing-masing satu berkas akad. Nah untuk proses tanda tangannya biasanya nanti ada instruktur. Biar isinya barengan, biar cepat. Misalkan diarahkan buka misalkan PK atau surat perjanjian kredit lembar pertama, tanda tangan di kanan bawah. Jadi bareng-bareng tuh tanda tangannya. Jadi bisa cepat. Nah terus misalkan untuk di AJB-nya buka halaman sekian, tanda tangan sebelah mana, bareng-bareng pengisiannya. Jadi kalau misalkan yang nggak tahu, yang belum tahu tanda tangan sebelah mananya, nanti diarahkan. Ya usahakan jangan telat biar bisa bareng pengisian tanda tangannya. Seperti itu mungkin ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk konsumen yang belum paham, nanti kita di situ di proses akad kredit itu apalagi kita masal, itu ada petugas. Nah nanti bisa ditanyakan saja. Oh ya betul. Biasanya nanti misalkan ada beberapa petugas yang mobile. Jadi dia stay di beberapa titik di lokasi akad, bisa di depan atau di belakang atau bisa di tengah peserta akad. Nanti dia standby untuk memandu teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan. Nah terus seumpamanya
saya udah selesai akad nih, udah selesai akad. Ya. Terus apa aja yang dibawa saat akad kredit? Misalkan berkas akadnya saya bawa pulang atau gimana, atau nggak ada yang saya bawa? Tanya gitu. Siap. Ya, di dalam aja Pak. Ya, Bang Udinnya ada tamu teman-teman, jadi saya lanjut sendiri aja ya. Kebetulan makin silau karena makin sore. Jadi buat teman-teman yang misalkan udah akad kredit, begitu beres tanda tangan semua berkas akad dari perjanjian kredit, udah beres tanda tangan AJB, PPJB, SKMHT dan yang lainnya, intinya udah tanda tangan sama pihak bank dan udah tanda tangan sama pihak notaris juga, berkas yang teman-teman bawa itu nggak ada yang dibawa pulang, itu dikasihkan lagi semuanya ke panitia penyelenggara akad. Nanti salinan PK itu bisa diambil setelah akad kredit berbarengan dengan pengambilan kunci. Nah, biasanya 1 minggu sampai 2 minggu setelah akad kredit itu teman-teman bisa ambil kunci rumahnya berbarengan dengan salinan PK yang ditandatangan pas akad kredit. Pas penerimaan kunci, apa aja yang didapat? Ya, yang pertama ya kuncinya sendiri. Biasanya kuncinya ada 3 rangkap, sama ada cadangannya 2 masing-masing pintu. Nah, terus yang kedua, teman-teman bawa salinan PK atau perjanjian kredit yang teman-teman tanda tangan saat akad kredit. Nah, terus yang ketiga, teman-teman bisa minta POM komplain. Nah, karena kalau seumpamanya terjadi kerusakan di rumahnya, teman-teman bisa melakukan komplain. Nah, nanti pas pengambilan kunci minta POM komplainnya, lalu teman-teman cek rumahnya, jangan sampai nggak dicek. Karena kalau seumpamanya ada kerusakan seperti seumpamanya ada dinding retak atau genteng bocor, itu teman-teman bisa klaim, nanti kita betulin. Makanya ada POM komplain, dan POM komplain ini berlaku maksimal 90 hari setelah akad kredit. Jadi sampai 90 hari dari akad atau dari tanggal akad kredit. Apabila lebih dari 90 hari, maka komplainnya gugur atau dianggap nggak ada komplain. Nah, terus berbarengan dengan itu juga, teman-teman kalau bisa minta ke marketingnya untuk kontak pemasangan WiFi, karena ada gratis WiFi selama 6 bulan. Itu selama 6 bulan sama dimulai dari tanggal akad kredit. Jadi teman-teman yang pengen WiFi gratis itu boleh diminta pemasangan WiFi-nya. Nanti minta nomornya ke petugas yang ngasih kunci, atau bisa minta ke teman-teman marketingnya untuk segera dipasangkan WiFi di rumahnya. Dan itu berlaku maksimal 6 bulan setelah akad kredit. Jadi kalau misalkan 6 bulan nggak ada pemasangan, ya udah berarti pemasangan WiFi-nya bayar. Terus kalau seumpamanya bulan kedua teman-teman baru pasang tuh WiFi-nya, berarti gratisnya hanya 5 bulan. Atau baru pasang setelah 2 bulan setelah akad kredit, berarti sisanya tinggal 4 bulan. Jadi itu berlakunya 6 bulan setelah akad kredit. Nah, mungkin itu dulu informasi dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ditanya, boleh ditulis di kolom komen. Sekian info dari saya, terima kasih. Wassalam, selamat berjumpa kembali nanti. Dadah. Tak puas hati, hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata segala belum pagi, belum pagi. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Basi masa nak pikir tentang cinta. Ya aku sakit, aku healing sampai pagi sabalik. Oh no.
curse or we gon' die. Alright, malam. Ayo Cio, cek kita pergi. Macam tak buat apa, bersemasa nak pikir tentang cinta. Ya aku sakit, aku healing sampai pagi sabar.